Nunggu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 2 menit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Istiadah MA selaku Ketua Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang kami hormati Ibu Dinur Khotimah selaku narasumber pada kajian siang hari ini, dan yang kami hormati para peserta kajian setiap hari Jumat yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak yang pada kesempatan hari ini bekerja sama dengan Fakultas Humaniora. Puji syukur alhamdulillah kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas hidayah serta inayahnya kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bermuajah kembali di acara kajian rutin kita setiap hari Jumat yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Gender. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliaulah kita semuanya bisa mengenal ad-dinul Islam. Pada kesempatan siang hari ini, tanpa menunggu waktu yang lebih lama lagi, supaya lebih efektif juga, perlu diketahui bahwa kajian pada siang hari ini merupakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Gender dan Anak, yang pada siang hari ini bekerja sama dengan Fakultas Humaniora. Sebelum kita sama-sama menyimak materi dari Ibu Dinur Khotimah, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Yirabbil Alamin, mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah tadi membawa lancarnya acara pada siang hari ini, dan dengan kajian ini kita bisa mendapatkan manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Tanpa menunggu lebih lama lagi, marilah kita sama-sama menyimak kajian pada siang hari ini. Kepada Ibu Dinur Khotimah, dipersilahkan. Oke, jazakumullah khairan katsiran, Bulia. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit pengalaman terkait dengan bagaimana memetik hikmah dari Bunda Siti Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan buat kita semua untuk bisa terus thalabul ilmi, dan perkenankan saya yang masih harus banyak belajar ini untuk menyampaikan lebih ke pengalaman pengalaman spiritual. Jadi bagaimana dalam perjalanan umroh beberapa waktu kemarin itu tidak sekedar menjalankan syariat tentang bagaimana manasik umroh, tapi juga ada hikmah yang bisa saya ambil, yang mudah-mudahan hikmah ini juga bisa sampai manfaatnya kepada ibu-ibu semua. Nah, jadi saya mengambil topik ini itu masih relate dengan terkait dengan pengalaman kemarin, bagaimana dalam proses
manasik umroh itu ada satu aktivitas atau satu rukun umroh yang harus dilakukan adalah sa'i, di mana aktivitas ibadah sa'i ini diambil dari bagaimana ketangguhan Ibunda Hajar, ya Siti Hajar ini dalam menghadapi permasalahan yang bisa jadi ini nanti akan hikmahnya bisa kita terapkan atau bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mengambil topik ini ya, tentang ketangguhan Siti Hajar. Ini mengingatkan kembali tentang cerita bagaimana kisah Bunda Siti Hajar ya. Bagaimana Siti Hajar ini mendapatkan ujian dari Allah ya, di saat beliau baru melahirkan. Setelah menunggu dalam penantian yang sangat panjang untuk kemudian beliau bisa mendapatkan keturunan, dan ketika kemudian Allah takdirkan beliau memiliki keturunan yang bernama bayi Ismail itu, kemudian Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim ini untuk hijrah ke Padang Bakkah. Yang Padang Bakkah ini yang kita kenal sebagai kota Mekah hari ini. Nah, ketangguhan dari Siti Hajar ini nampak dari mana? Yang pertama, beliau diminta untuk menyertai Nabiullah Ibrahim ke Padang Bakkah. Di mana Padang Bakkah waktu itu adalah padang pasir dan berbatuan yang tidak ada pohon, ya, tidak ada pohon di atasnya, kemudian tidak ada sumber air, ya. Di mana ketika satu tempat itu ketika menjadi salah satu indikator dia bisa menjadi tempat tinggal yang baik itu kan harusnya ada air. Ya, tapi di Padang Bakkah itu adalah padang pasir yang berbatu yang kemudian tidak dijumpai pohon. Kalau tidak ada pohon itu indikasinya di situ tidak ada air. Tapi ternyata kemudian Nabi Allah Ibrahim karena diperintahkan oleh Allah, kemudian beliau berhijrah menuju Padang Bakkah. Dan ternyata sesampainya beliau di Padang Bakkah, Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim ini untuk meninggalkan anak dan istrinya di sana. Sehingga posisinya Siti Hajar waktu itu adalah beliau sendiri. Ketika beliau berjalan menuju Padang Bakkah bersama suaminya Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar ya bersama bayi Ismail di tempat yang di situ tidak ada siapapun. Ya, tidak ada apapun di sana melainkan pasir dan bebatuan tadi. Jadi kalau kita coba menghadirkan suasananya, itu kan suasana yang bikin galau ya. Coba bayangkan kita dalam posisi seperti beliau, punya bayi, ada di dalam padang pasir, padang batu, yang di situ tidak ada tumbuhan sama sekali, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Kemudian kita sendirian di situ ditinggalkan oleh suami kita. Nah, itu kalau generasi milenial lari ini bisa gulung-gulung, nggak terima gitu. Jadi kondisi psikis, kondisi batin, kondisi fisik yang lelah sekian panjang perjalanan dari Palestina ke Padang Bakkah, itu kemudian ditambah lagi dengan kondisi psikis yang demikian tertekan karena ditinggal sendirian di Padang Bakkah yang tidak dikenal, baru sampai di tempat itu, dan di situ tidak ada apa-apanya. Ditambah lagi di situ ada bayi Ismail yang tentu bayi Ismail ini membutuhkan asupan ASI ya, asupan nutrisi untuk kemudian dia tetap survive untuk hidup. Nah, ada banyak kenapa kemudian ketangguhan dari Ibunda Hajar ini kemudian diabadikan oleh Allah di dalam peristiwa sa'i itu tentu tidak dari hasil perjuangan yang mudah, justru dari hasil perjuangan yang luar biasa, perjuangan mental, perjuangan fisik, dan juga perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa yang diberikan oleh Ibunda Hajar inilah kemudian dijadikan peristiwa berlari-larinya Ibunda Hajar, Siti Hajar ini dari Safa ke Marwah ini diabadikan menjadi ibadah sa'i ketika kemudian kita melakukan ibadah umroh. Nah, ada satu kalimat yang ini menjadi penguat
menjadi penguat atau yang menjadi bisa kita ambil ibroh di dalamnya, mengambil pelajaran di sana. Nah, waktu itu ketika Nabiullah Ibrahim pergi meninggalkan Ibunda Hajar dan juga bayi Ismail, Ibunda Hajar sempat bertanya kepada Nabiullah Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu seperti ini, wahai Ibrahim? Dalam situasi yang di tempat asing, di tempat baru bersama dengan bayi, kemudian Nabiullah Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar, kemudian Ibunda Hajar sempat bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu akan hal ini? Nah, ketika kemudian pertanyaan ini dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Maka kemudian satu jawaban yang ini kemudian menjadi penguat. Yang ini menunjukkan betapa tangguhnya Ibunda Hajar dalam menghadapi berbagai macam percobaan yang berikutnya akan beliau alami. Jawaban yang beliau berikan adalah, "Idzan la yudayyiquni abadan." Kalau memang Allah yang memerintahkan engkau seperti ini, meninggalkan kami berdua, ya, Ibunda Hajar dan juga Nabiullah Ismail itu ada di situ, ditinggalkan di situ berdua saja. Idzan la yudayyiquni abadan. Kalau begitu, Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini, Allah tidak akan pernah menyempitkanku sama sekali. Allah tidak akan pernah menyusahkanku. Itu adalah keyakinan yang disampaikan, yang diucapkan oleh Ibunda Hajar ketika mendapatkan jawaban dari Nabiullah Ibrahim bahwa ternyata kenapa Nabiullah Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar dan Nabiullah Ismail yang masih kecil itu di tanah Bakkah. Beliau menjawab, kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah membuatku kecewa, Allah tidak akan pernah menyempitkanku, Allah tidak akan membuat saya susah. Intinya begitu. Nah, disitulah kemudian dimulai. Jadi ucapan yang disampaikan oleh Ibunda Hajar ini akan dibuktikan di dalam perkataan dan juga perbuatan Ibunda Hajar itu sendiri. Dimulai ketika Nabiullah Ismail yang masih bayi itu menangis dengan sangat keras karena persediaan sudah habis, perbekalan karena kondisi sangat panas dan sangat kering, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada makanan, sehingga kemudian air susu itu menjadi kering, tidak ada yang bisa mengisi kerongkongan Nabiullah Ismail yang masih bayi, maka menangis begitu keras, hingga kemudian inilah yang mendorong Ibunda Hajar untuk berlari. Ketika melihat Bukit Sofa, di Bukit Sofa beliau melihat di situ ada air, maka beliau berlari ke Bukit Sofa. Ternyata begitu sampai di Bukit Sofa, beliau tidak menjumpai air itu dan beliau melihat air itu ada di Bukit Marwah. Sehingga beliau turun dari Bukit Sofa, berlari, ya, kemudian naik lagi ke Bukit Marwah. Dan ternyata begitu sampai di Bukit Marwah, di sana juga tidak dijumpai air. Nah, ini yang kemudian disebut dengan fenomena fata morgana itu. Secara logika, Ibunda Hajar tahu dalam kondisi padang Bakkah yang seperti ini, itu nggak mungkin ada air. Secara logika, secara akli, itu beliau tahu bahwa nggak mungkin ada air di sini, itu nggak mungkin. Tapi kenapa kok beliau itu masih segitu-gitunya mau berlari-lari gitu ya, naik ke Bukit Sofa, turun, kemudian naik lagi ke Bukit Marwah, dari Bukit Marwah turun lagi, lari lagi menuju ke Bukit Sofa gitu. Dan itu bolak-balik sampai 7 kali. Itu yang membuat beliau kuat, yang membuat beliau tangguh, itu adalah kalimat beliau, idzan la yudayyiquni abadan. Aku tahu bahwa ketika Allah ngasih masalah itu, Allah pasti ngasih solusi. Allah pasti ngasih jalan keluar gitu. Cuman yang bisa dilakukan hari ini, apa yang bisa beliau lakukan itu adalah mengikhtiari mendapatkan air dengan lari dari Bukit Sofa, turun ke, kemudian berlari menuju Bukit Marwah, dan naik lagi ke Bukit Marwah, turun lagi dari Bukit Marwah, naik lagi ke Bukit Sofa, dan begitu seterusnya sampai 7 kali. Kekuatan tauhid, kekuatan akidah, kekuatan keyakinan kepada Allah bahwa ketika ini adalah perintah Allah,
ketika kemudian beliau ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim itu karena perintah Allah, maka Allah tidak mungkin menyempitkan hambanya. Setiap syariat Allah, setiap ketentuan Allah itu pasti yang terbaik untuk hambanya. Maka dengan kekuatan tauhid itulah, keyakinan kepada Allah itulah kemudian membuat kekuatan yang luar biasa ada pada diri Ibunda Hajar untuk berlari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah untuk mencari air, walaupun secara logika beliau tahu di situ nggak mungkin ada air. Nah, ternyata apa yang kemudian Allah berikan atas usaha ikhtiar terbaik yang beliau lakukan, yang dilakukan oleh Ibunda Hajar, ternyata Allah berikan solusi jalan keluar itu begitu dekat dengan kaki mungil bayi Ismail. Di mana Allah munculkan air Zam-Zam itu di dekat kaki bayi Ismail. Ya. Nah, disinilah kemudian kita tahu dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk juga di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, bisa jadi di situ ada permasalahan. Maka yang kemudian Allah wajibkan atau Allah minta kepada kita itu bagaimana kita mengusahakan ikhtiar terbaik. Dan kita tidak pernah tahu solusi itu datang dari mana. Bisa jadi solusi itu sangat dekat dengan kita, tapi solusi itu akan diberikan oleh Allah ketika Allah memang memandang kita layak untuk diberikan pertolongan. Maka bagi kita, seorang hamba, ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, entah hari ini ya, masalah ibu-ibu itu kan banyak, ya tidak hanya masalah ibu-ibu, masalah bapak-bapak juga banyak. Kita dihimpit dari berbagai macam permasalahan di berbagai sisi, maka tugas kita adalah satu, berikan ikhtiar yang terbaik, sehingga dengan ikhtiar yang terbaik itu Allah berkenan untuk menurunkan pertolongannya melalui arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan ikhtiar yang terbaik itu muncul dari mana? Muncul dari kekuatan keyakinan, muncul dari kekuatan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, Ibu, kalau kemudian kita saat ini misalnya diberikan kesempatan untuk bisa ziarah gitu ya, melaksanakan ibadah umroh di Mekah, setelah melakukan tawaf ya di Ka'bah. Kemudian setelah tawaf selesai 7 kali putaran, kita menuju ke Mas'a untuk melakukan ibadah sa'i. Maka kalau ibadah sa'i sekarang yang kita lakukan itu kondisinya sangat jauh berbeda dengan kondisi yang dihadapi oleh Ibunda Hajar. Kalau kondisi Mas'a sekarang, ini yang ada di gambar itu Mas'a yang area tengah yang orang-orang kursi roda itu ya. Nah, jadi kondisi Mas'a sekarang itu kan kondisinya dingin, penuh dengan AC. Jalannya licin ya, dengan batu marmer yang sangat dingin. Sehingga tidak melukai kaki kita tidak kepanasan, kita bisa bolak-balik dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, itu kalau capek bisa istirahat, kalau haus bisa minum, karena di tengah-tengah itu disediakan air Zam-Zam bagi para jamaah untuk kemudian meminum air Zam-Zam ketika di tengah perjalanan sa'i itu merasa kehausan. Bayangkan itu dulu pada saat syariat sa'i itu masih belum ada dan itu baru dicontohkan oleh Ibunda Hajar. Jadi Masya Allah, dalam kondisi yang panas, terik, kondisi jalan yang pasir berbatu, tidak ada air, tidak ada minuman, tidak ada tempat bernaung untuk beristirahat atau bernaung dari teriknya matahari. Tapi di situ kemudian Ibunda Hajar itu melakukan aktivitas sa'i yang sangat berat. Kalau sekarang itu sekali berangkat ke Mekah orang bisa 4-5 kali ibadah umroh gitu ya. Dalam 1 minggu itu bisa bolak-balik ya. Ambil mikot di sana, kemudian umroh lagi, ya. Selesai tahallul, ambil mikot lagi, tawaf lagi, sa'i lagi, tahallul lagi, itu bisa bolak-balik. Kenapa? Karena begitu mudah. Jalannya sudah licin, tempatnya dingin, gitu ya. Ada minuman yang siap untuk diminum untuk kemudian menghapuskan rasa dahaga. Gitu. Sementara hal ini kondisinya sangat berbeda dengan peristiwa yang diteladankan oleh Ibunda Hajar. Maka bagaimana hikmah yang bisa kita dapatkan? Maka 2 kata kunci itu adalah kekuatan tauhid dan
memberikan ikhtiar terbaik karena keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah tidak akan pernah memberikan permasalahan itu tanpa memberikan solusi. Nah, ini juga bisa kita praktekkan ketika kemudian kita sedang ada dalam kondisi posisi masalah apapun. Ya, apalagi kalau sekarang yang misalnya umroh itu kan bareng-bareng, ya, umroh bareng-bareng ada banyak rombongannya, gitu. Jadi kalau sedang misalnya agak capek gitu kan masih disemangati dengan yang lain, suara-suara zikir dari jamaah yang lain itu kan menguatkan kita, ya. Ada yang menyemangati, ayo Bu semangat gitu kan. Insya Allah bisa selesai. Ada yang menyemangati. Bahkan dulu bayangkan pada waktu dulu itu Ibunda Hajar sendirian. Siapa yang menyemangati beliau gitu? Siapa yang memberikan motivasi beliau? Jadi yang bisa memberikan motivasi kepada beliau, yang menyemangati beliau itu adalah kekuatan tauhid beliau, kekuatan akidah beliau, yang keyakinan, dengan segenap keyakinan beliau bahwa ketika Allah memerintahkan ini, Allah tidak akan pernah menyempitkan hambanya. Nah, ini yang kemudian menjadi refleksi juga bagi kita semua, bahwa kadang-kadang kita gampang merasa capek, gampang mengeluh dengan problem atau permasalahan yang kita hadapi. Kadang-kadang kita lupa ada Allah Sang Maha, gitu. Ada Allah yang Maha menggenggam segala sesuatu dan Maha memberikan solusi dari arah mana saja yang Allah kehendaki. Mudah-mudahan refleksi ya sedikit pengingat, termasuk juga pengalaman yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, sehingga Allah takdirkan suatu saat ketika kemudian Allah takdirkan kita diundang, dipanggil oleh Allah ke Baitullah, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh. Kita tidak sekedar aktivitas fisik ibadah kita tawaf, kita sa'i, tapi kita menghadirkan hati kita untuk kemudian bisa mendalami, memahami hikmah dari disyariatkannya ibadah tawaf maupun ibadah haji, yang ibadah sa'i yang Allah perintahkan masuk di dalam salah satu rukun umroh itu. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jadi pengingat saya dan juga pengingat kita semua, sehingga ibadah apapun yang kita lakukan, kita fisik, ya, sholat tidak sekedar sholat, tapi kita juga menghadirkan hati, ya. Begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Mohon maaf jika banyak yang salah, jika banyak kekurangan di sana-sini, dan saya masih harus banyak belajar dari ibu-ibu semuanya. Jazakumullah khairan katsira wal alam bisawab. Syukran katsiran, Budin. Subhanallah. Apa ya? Perasaannya itu nyampe sampai sini. Saya pun juga ikut terharu mendengarkan ceritanya. Ternyata banyak apa ya, hikmah yang bisa kita petik dari ceritanya Siti Hajar. Ibu-ibu perlu diketahui, Budin itu baru pulang dari ibadah umroh minggu kemarin. Jadi alhamdulillah bisa memberikan cerita yang banyak dari pengalamannya beliau menjalankan ibadah umroh. Mungkin apa namanya, bisa saling sharing terkait pengalaman apa namanya menunaikan ibadah umroh. Ini ada pertanyaan atau sharing dari ibu-ibu sekalian di sini sebelum nanti ditutup dengan ngalap barokah doanya dari Budin. Monggo. Ibu-ibu menawi wonten pertanyaan atau sharing bersama dengan apa namanya? Ada saya dulu Mbak Lia. Monggo Bu Isti. Ini ada waktu ya. Terima kasih sekali Budin yang sudah menyampaikan pengalaman dan sekaligus sebenarnya menanamkan ketauhidan ya kepada kita sekalian, bagaimana Siti Hajar telah memberikan teladan kepada kita untuk menjadi tangguh dalam situasi apapun. Nah, yang ingin saya tanyakan sekarang ini kan banyak sekali perempuan yang menjadi tumpuan keluarga ya, yang dalam kondisi masyarakat masih membebankan pekerjaan rumah tangga pada perempuan, tapi di sisi lain perempuan sendiri juga mempunyai pekerjaan yang kita katakan pekerjaan publik lah, yang tidak bisa
disambi gitu. Artinya bahwa yang satu pekerjaan rumah menuntut full sebagai ibu rumah tangga, yang satunya sebagai wanita karir juga menuntut full sebagai wanita bekerja. Nah, itu kadang-kadang membuat perempuan menjadi mungkin seperti yang dirasakan oleh Siti Hajar ya, dalam keadaan yang sangat kepepet seperti itu. Nah, dalam konteks yang sekarang itu kira-kira untuk menanamkan ketauhidan agar kita bisa mempunyai kepercayaan kepada Allah seperti Siti Hajar itu kira-kira seperti apa, Budin? Mungkin Budin ada kiat-kiat seperti itu. Terima kasih. Matur nuwun Bu Isti. Ini langsung saya jawab Bu Lia. Monggo, Ya. monggo Budin. Ya mohon izin ya Bu, nanti silakan ditambahkan untuk sharing jawaban. Berkaitan dengan problem perempuan hari ini, apalagi kita yang juga tidak hanya beraktivitas di ranah domestik, tapi juga di ranah publik. Saya kembali mengingatkan pada diri saya pada firman Allah di akhir surat Al-Baqarah itu, bahwa Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan taklif, Allah tidak pernah membebani kita di luar kesanggupan kita. Nah, dan kekuatan tauhid itu menjadi sebuah kunci awal, bahwa apapun yang Allah perintahkan, dan apalagi ketika kita bekerja di ranah publik itu kan bukan dalam rangka bermaksiat ya, tapi dalam rangka untuk mengamalkan ilmu pengetahuan yang juga Allah titipkan kepada kita, kemudian untuk menebarkan banyak manfaat untuk manusia, yang itu nanti juga akan berpulang kepada kita, dan itu juga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi, khairukum li anfusikum, anfa'ukum linnas, itu yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Jadi itu kan sebenarnya dalam rangka untuk mengamalkan hadis Nabi juga, menyampaikan ilmu itu juga bagian dari amal jariah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ketika kita berada di ranah publik, ketika kita di ranah domestik, itu semua dalam rangka mengikuti syariat Allah, tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Maka keyakinan yang ditanamkan adalah selagi yang kita lakukan itu adalah dalam rangka ketaatan kita kepada Allah, maka yakinlah Allah pasti akan memampukan kita. Seberat apapun permasalahan itu pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Allah pasti akan memampukan. Tinggal bagaimana solusi itu tetap kita tarik, tetap kita ikhtiari. Nggak kemudian kita diam, mojok di pojokan, nangis gitu kan. Tanpa kemudian ada ikhtiar lebih gitu. Nah, ikhtiarnya apa? Di antaranya adalah tentu ketika kemudian ini berkaitan dengan perempuan, peran kita sebagai seorang istri, komunikasi dengan suami itu bagian dari ikhtiar. Ya, bagaimana kemudian suami juga mengetahui posisi kita yang tidak hanya beraktivitas di ranah domestik, tapi juga beraktivitas di ranah publik, itu bagian dari ikhtiar, bahwa keridhaan suami itu akan membuka keridhaan Allah, membuka Allah itu kemudian memberikan kun fayakunnya itu. Jadi Allah memberikan memantaskan diri kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Kenapa? Karena kita mendapatkan sudah mengantongi ridho, mengantongi izin dari suami. Jadi komunikasi dengan pasangan itu menjadi salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Yang kedua, setelah melakukan komunikasi dengan pasangan, itu tentu berikutnya adalah bagaimana kita mengatur. Ya, bagaimana aktivitas kita di dalam dan juga aktivitas kita di luar rumah itu kita atur sedemikian rupa sehingga dua-duanya berjalan. Tidak kemudian yang domestik itu mengalahkan yang publik maupun yang publik mengalahkan yang domestik. Karena di antara dua kewajiban atau dua ketaatan kita kepada Allah, dua aktivitas ketaatan itu tidak ada yang saling menegasikan. Tapi semuanya itu bagaimana kita bisa berjalan beriringan. Tidak mungkin syariat Allah tentang sholat itu kemudian mengganggu aktivitas atau syariat Allah tentang ibadah-ibadah yang lainnya. Bahwa ketika Allah mensyariatkan satu ibadah tadi ya, satu ketaatan itu nggak mungkin menegasikan ketaatan kita kepada yang lainnya. Itu bertambah sejatinya kan memang begini ya Bu, aktivitas kita semakin hari itu atau amanah kita semakin hari itu tidak semakin berkurang tapi justru semakin bertambah.
Pada awalnya dulu ketika masih gadis, kita masih berposisi sebagai anak dari orang tua kita. Itu yang tanggung jawab dan amanahnya tidak tentu lebih sedikit daripada ketika menjadi orang tua. Berikutnya kemudian kita menikah. Kita menikah ada tambahan kewajiban amanah untuk menjadi istri terbaik untuk suami. Ketika hadir anak, Allah titipkan anak, kita bertambah lagi kewajiban kita menjadi ibu terbaik untuk anak-anak kita. Belum lagi kemudian tadi mengambil ranah publik ya untuk mengamalkan ilmu, untuk memberikan banyak manfaat kepada umat manusia, itu juga bagian dari amanah. Ya, bagian kita untuk menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, itu juga bagian dari amanah yang Allah titipkan kepada kita perempuan. Bukan berarti ketika kita menjadi seorang ibu, kita menjadi istri, kemudian kita tidak lagi menjadi anak yang baik untuk orang tua kita, kan tidak begitu. Jadi amanah itu sejatinya kan tambah banyak, ya tetap jadi anak yang baik, tetap jadi istri yang baik, tetap jadi ibu yang baik, tetap jadi guru yang baik atau dosen yang baik. Gitu. Tidak kemudian ketika kita jadi dosen yang baik, akhirnya tidak menjadi istri yang solihah, tidak menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak, tidak demikian. Jadi terus bertambah. Nah, bagaimana kita melakukan itu semua, menjalani itu semua? Tadi yang pertama, yakin selama kita melakukan kebaikan, selama kita melakukan ketaatan, dan ini dalam rangka ibadah kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyempitkan kita. Pasti Allah ngasih solusi. Ya, tinggal kemudian bagaimana kita memberikan ikhtiar terbaik kita. Menjalankan setiap peran yang kita punya, setiap amanah yang kita pikul itu dengan sebaik-baiknya, dengan muamalah yang juga komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Pasti kita itu pasti butuh support system ya dari orang-orang sekitar kita, dan orang yang paling dekat dengan kita itu ya yang ada di rumah kita. Suami, anak-anak gitu. Jadi ketika punya suami diajak berkomunikasi bagaimana peran-peran kita. Anak-anak kan demikian, anak-anak dimandirikan. Tidak kemudian anak-anak itu semua bergantung kepada ibunya, yang segala sesuatu harus ibunya. Ketika dikomunikasikan seperti ini, dan juga ini bagian dari tarbiyatul aulad, bagian dari pendidikan kepada anak-anak, akhirnya semua itu menjadi support system yang baik untuk kita menjalankan berbagai macam peran yang kita pikul hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Budi. Sami-sami Bu Isti. Terima kasih banyak Budin atas tips mungkin ya sebagai wanita, terutama para ibu-ibu wanita karir, tentu tugas amanah yang diemban itu tidak hanya sebagai seorang istri ya, seorang ibu di rumah, tetapi kita juga mengemban amanah di luar rumah juga begitu. Terima kasih tipsnya Budin. Mungkin ada tambahan lain dari ibu-ibu sekalian, monggo. Waktunya sampun habis, kalau nggak ada. Waktunya sampun habis. Terima kasih Budin atas pengalamannya, atas ceritanya, atas tipsnya kepada kami peserta kajian pada siang hari ini. Banyak sekali hikmah yang bisa dipetik, kemudian tips yang bisa kita teladani dan kita praktekkan di rumah. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, tentu yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tekankan adalah ketaatan, ketauhidan kita yang pertama kepada Allah, itu adalah yang pertama, karena hanya dengan ikhtiar saja tanpa ketaatan pun juga tidak akan bermakna apapun. Jadi ikhtiar dan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah itu harus saling bersinergi supaya kita bisa menjadi wanita yang hebat, menjadi wanita yang tangguh di zaman saat ini. Terima kasih banyak. Sebagai penutupnya kami meminta doa ngala barokah, doanya Budin ditutup doa. Mudah-mudahan kami bisa berkunjung ke Baitullah, bisa berkunjung ke Madinatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah umroh. Amin. Monggo Budin.
Oke, mohon izin untuk memimpin doa, walaupun sebenarnya yang memimpin doa ini juga masih butuh banyak didoakan. Oke, Biar doanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan kesehatan, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang solih dan solihah, diberikan anak-anak yang menjadi pelipur lara, yang menjadi penyejuk pandangan mata, dimudahkan segala urusan, baik itu urusan di dalam rumah maupun juga urusan di luar rumah, di pekerjaan, ya di kampus dan juga di aktivitas yang lain. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma hawwin 'alaina fi shakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin Allahumma innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana wa taqabbal du'a Allahumma yassir lana umurana umura dunya wal akhirah Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah fi hadzal 'am wa fi kulli 'am wa fi ahsanil hal ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بصواب ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian pada siang hari ini. Sampai berjumpa pada kajian selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa. Terus tetap istiqomah walaupun berapapun jumlahnya Bu Is. Harus diingatkan gitu Bu Is, kadang lupa linknya. Saya mendengarkan ini Mbak Jin dari awal, tapi disambung. Kapan-kapan saya bolehlah untuk sharing. Harus. Monggo sukses semuanya, sehat. Saya lihat dulu. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Erva. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Ditutup.